masih kaget juga sebenarnya gitu kan, maksudnya kok bisa gitu kan gitu. Jadi faktornya juga banyak karena Sony dari segi pemeriksaan darah dia kan kehidupannya sehat banget ya, di olahraga. Kalau kondisi Sony itu kan kemarin memang Sony itu kemarin sempat sakitnya pencernaan. Nah terus karena ada kepalanya pusing-pusing terus kan, sakitnya lumayan, jadinya dokter menyarankan untuk MRI gitu. Jadi setelah di MRI sama ada beberapa kali pemeriksaan melalui mesin gitu. Terus akhirnya ternyata ada di kepalanya itu kayak ada penyempitan gitu. Jadi memang harus kayak ada tindakan lah gitu. Ya yang tadinya harus pulangnya tadinya cepet kan, terus jadinya jadi lebih lama di sini karena memang masih tahap observasi. Terus juga mengenai tindakannya juga kan butuh proses tuh, pembentukan tim dokternya kayak gitu. Jadi aku di sini masih nunggu sih kayak gitu sih, didoain aja yang terbaik, mudah-mudahan semua hasilnya baik. Tapi yang jelas kedatangannya Sony dan pemeriksaannya itu awal lebih dini, jadi nggak hampir sampai nunggu terjadinya hal-hal fatal gitu. Jadi alhamdulillah ketahuannya lebih awal. Sering sakit kepala sih, jadi kepala itu sering sakit. Jadi memang sebenarnya dia tuh udah sakit tuh kalau bisa dibilang kurang lebih itu setahunan. Tapi pusing kayak biasa gitu loh, pusing kalau minum obat hilang. Awalnya cuma gitu-gitu doang, makin kesini makin sakit gitu, kepalanya makin gak enak. Nah waktu kemarin pas dia sakit pencernaan itu mungkin kayak makin berasa kali itu sakit kepalanya kan, memang kerasa juga kan. Terus aku bilang ya udah coba ditanyain aja sama dokternya, kepalanya kepala kamu sakit tuh selama ini kenapa gitu kan. Ternyata pas ditanya sama dokternya menyarankan untuk MRI itu sama MRA. Jadi ada yang leher sama kepala gitu kan untuk pemeriksaannya. Ternyata keluar hasil itu. Jadi memang ibaratnya tuh kayak lebih awal lah taunya. Jadi kalau seandainya dokter bilang kalau seandainya ada orang yang datang tuh nggak menyadari sakitnya, dibiarin tiba-tiba bisa jadi pingsan, terus tiba-tiba jadi kemana-mana sakitnya ke arah kepala gitu kan. Penyempitan pembuluh darah kan nggak boleh disepelein gitu. Bapak itu tindakannya berupa apa gitu kata dokter? Aku masih belum tahu karena sejujurnya masih observasi dokternya nih, tindakan apa yang harus dilakukan dengan kondisinya Sony saat ini gitu. Karena kan memang dia sekarang pencernaannya alhamdulillah udah sembuh, malah bahkan sudah boleh pulang gitu, udah masalah pencernaan ya. Tapi tinggal ternyata memang qadarullah, Allah kayak nyuruh tiba-tiba ada kayak kejadian gini pun. Itu aku juga sempet kaget sih pas ngeliat hasilnya, kayak aku pikir sakit kepala biasa, ternyata memang sakit kepala nggak boleh dianggap enteng sih gitu. Jadi memang bisa ada apa-apa juga. Jadi lebih baik kalau sakit kepala diperiksain dan terbukti sakit kepala yang dialamin sama Sony itu ternyata ada sesuatu gitu kan. Jadinya alhamdulillahnya disadari sejak dini gitu. Jadinya masih aman lah, nggak sampai kan kemarin dokternya sempat cerita ada yang sampai harus tiba-tiba pingsan lah, jatuh yang nggak tahu tiba-tiba kenapa nih gitu. Terus ada yang tiba-tiba udah jadi kenapa gitu karena kan bisa jadi aneh-aneh ya, misalnya kalau dibiarin bisa jadi stroke juga gitu. Tepatnya dari kapan sih Kak ngerasain pusing-pusing itu? Kalau yang bener-bener kalau pusing-pusing yang nggak disadarin itu udah kurang dari setahun. Ini kayak pusing, udahlah minum, ya kayak orang sakit pusing kita anggap pusing masih hilang timbul gitu. Tapi yang udah intensnya itu udah mungkin sekitar beberapa bulan ini, yang emang bener-bener aku ngelihat dia sakit banget gitu. Aduh sakit banget ya, kenapa kepala aku sakit gitu. Terus kayak minum obatnya tuh
obat nyerinya tuh kok bisa terus-terusan gitu kan, saya kok kamu terus-terusan banget sih gitu. Nah jadi aku keinget kan sakit kepalanya dia. Nah terus waktu pas dia sakit di sini, dia kan masih sakit kepala terus tuh. Aku bilang coba dong ditanyain sama dok. Dia tuh orangnya memang nggak suka ngerasain gitu loh, jadi udahlah paling cuma pusing biasa gitu. Terus aku bilang coba ditanyain kan, jadi biar tahu kenapa sakitnya tuh kayak gimana, dari mana ke mana, biar dokter tuh tahu. Nah terus begitu diceritain, dokternya langsung menyarankan untuk tadi yang aku bilang MRI dan MRA. Biasa itu rasa sakitnya yang dirasain sama Dia tuh kata dari leher belakang sampai ke kepala belakang itu yang dirasain, dan itu sakitnya lumayan, katanya sakit banget gitu, kayak sakit gitu, pokoknya sakit kepala lah, kayak seorang sakit kepala, tapi intensitasnya itu semakin kesini itu semakin lebih berat gitu, sakit kepalanya nyerinya lebih berat lagi gitu. Sampai muntah, sampai muntah-muntah. Enggak, jadi ini beda permasalahan sih. Jadi waktu kemarin itu keracunan makanan, pencernaan. Nah kadarullah yang tadi aku bilang Allah punya mau, tiba-tiba kan kita nanya ini sakit kepalanya dia yang udah lama nih kenapa? Karena kan sakit banget tuh. Nah pas di sini pun emang lagi sakit banget. Jadi emang sakitnya itu tuh nggak hilang. Jadi tiap hari tuh sakit. Jadi kayak diminumin obat Panadol itu tuh, obat apa kayak paracetamol ya. Diminumin paracetamol tuh ya hilang gitu lagi. Nah jadi karena ngeliat dia kayak gitu, aku suruh dia tanya ke dokter dong, kenapa, coba tanyain aja kan, maksudnya kayak nggak boleh dibiarin, karena dia bilang udahlah nggak usah, ngapain nih, paling cuma pusing biasa, dia bilang gitu. Ya jangan gitulah, tanyain, aku bilang gitu kan, apa yang dirasain diceritain ke dokternya. Benar, pas diceritain sama ke dokter pencernaannya, itu akhirnya dilempar ke dokter syaraf gitu dengan gejala yang diceritakan. Nah dari dokter syaraf suruh untuk pemeriksaan MRI itu. Dan katanya ada penyumbatan gitu. Ya penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah. Setelah Mungkin observasi dokter, Kak, kira-kira berapa penyebab lama tuh untuk dirawat, maksudnya secara intensif? Aku nggak tahu. Ini kan semua lagi ditanyain karena ini benar-benar aku baru dapet kabarnya nih hari apa ya, berarti ini Kamis. 2 hari lalu, nggak nyampe 2 hari lalu, berarti baru pas malam banget itu aku baru dapat hasilnya, terus dikasih tahu gitu kan. Karena kan kita masih kaget juga sebenarnya gitu kan, maksudnya kok bisa gitu kan gitu. Jadi faktornya juga banyak, karena Sony dari segi pemeriksaan darah dia kan hidupannya sehat banget ya, di olahraga, kolesterolnya dia bagus juga gitu. Jadi memang lagi diobservasi sih gitu. Berarti belum tahu penyebabnya itu dari mana. mungkin konsumsi obat yang berlebih, jadi Kayaknya sih kayak kalau dari obat enggak ya, tapi nggak tahu juga nih gitu. Jadi masih lagi diobservasi sama dokter, nggak tahu gimana ya. Kadang tuh katanya nggak bisa diprediksi sih gitu kan intensitasnya kan. Dia dulu juga pernah syuting yang apa gitu kan, kita nggak pernah. Atau misalkan karena tidur yang terlalu larut dulu dengan pola hidup yang kita tahu kan ya gitu, karena kan public figure yang dulu kan tidur terlalu larut, yang jamnya nggak jelas juga bisa jadi salah satu penyebabnya, makan kayak gitu-gitu. Jadi masih dalam tahap diobservasi, karena itu bisa terjadi sama siapa aja. Kemarin aku dikasih tahu juga sih sama dokternya, ini bisa terjadi sama siapa aja. Jadi kalau pola makan kita udah kita jaga, tapi pola hidup kita misalkan jam tidurnya kurang baik kan. Zaman dulu tuh masih kita tuh yang syuting bisa sampai pagi kan, dari pagi besok paginya udah syuting lagi, kayak tidur tuh cuma sejam 2 jam, malah kadang tidur bisa di mobil terus mulai syuting lagi. Itu bisa dari faktor pencetusnya adalah yang dulu gitu. Makanya kan karena sakitnya lumayan lama ya, jadi dia tuh nggak memperlihatkan gejala kalau awal-awal kayak gitu. Kalau udah ngeliatin gejala itu berarti udah lumayan mulai terlihat itulah gitu si penyempitannya itu. Oke, baik. Sejauh ini kira-kira tindakan apa Kak? Nanti ke depannya bakal ada operasi atau apa gitu kira-kira? Masih belum tahu. Aku sekarang ikutin aja dari tim dokter Abdi Waluyo gimana, karena kan aku udah serahin sama dokternya. Alhamdulillahnya juga kan dapat dokter yang memang senior gitu, yang memang sudah biasa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini gitu. Jadi aku cuma
cuma bisa sebagai istrinya ngasih support dia, ngasih semangat bahwa ini hal yang kecil gitu, masih banyak ujian-ujian besar lainnya yang orang-orang lain dapetin, ini kita masih belum apa-apa. Aku ngasih semangat itu sih gitu, dan sama-sama berdoa semoga ini semua bisa cepat sembuh, selesai gitu. Dan ya itulah ya, kita nggak pernah tahu sih gitu apa yang terjadi di kehidupan kita. Maksudnya dengan kehidupannya Sony yang begitu sehat aja masih bisa kena yang kayak gini gitu kan. Nah jadinya memang faktor-faktor pencetus kehidupan di pola hidup kita sebelumnya itu bisa mempengaruhi kan gitu. Kayak dulu aku sakit pencernaan, aku tuh hidup sehat akhirnya kan setelah itu. Tapi kan faktor yang dulu-dulu yang pernah kita makan itu bisa menjadi ibaratnya pemicunya gitu, bahwa apa yang kita makan, apa pola hidup seperti apa yang dulu kita pernah lalui, ya itu bisa menjadi penyebab gitu.